kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan dan harapan bagi kami, supaya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna. Tuhan jadikan sempurna adanya, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Satu, dua, tiga. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa saudara dan saya ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hidup kudus. Nah, kudus ini artinya bagi Allah adalah Allah itu kudus dari segala dosa. Allah itu kudus tanpa campur tangan atau tercampur atau murni dari segala pengaruh dari dosa. Dan itulah sebabnya Allah yang kudus itu menghendaki memanggil saudara dan saya supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus. Artinya karena Allah kudus, maka saudara juga harus kudus. Kalau Allah kudus dan kita tidak kudus, maka kita tidak mungkin bisa masuk di kerajaan Allah. Dan apalagi dikatakan dalam Matius 5 itu ayat 8 bahwa berbahagialah orang yang kudus, artinya karena dia akan melihat Allah. Jadi melihat Allah aja itu harus melalui hidup kudus. Jadi saudaraku sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang membedakan hidup kita dengan hidup sekuler. Bahwa di sekuler itu tidak persoalan itu hidup kita berdosa atau kudus, tidak persoalan. Yang menjadi soal itu kalau hidup di sekuler itu apakah kita berhasil dalam berprestasi, apakah kita berhasil di dalam hidup kita, tanda petiknya punya harta yang banyak, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya prestasi yang tinggi. Nah, itu yang dikehendaki dunia sekuler, tanpa memperhitungkan apakah kamu kudus atau tidak, dan tidak jadi masalah. Bahkan orang Kristen pun banyak juga yang terlibat dalam hidupnya seperti ini. Akhir-akhir ini saudara bisa melihat bagaimana tampilan orang Kristen di dunia sekuler, dan itu mengerikan ya. Sampai kita tidak bisa lari kemanapun. Dan firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita ini adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Makanya kita harus hidup kudus. Nah, bagaimana kalau yang tidak hidup kudus? Nah, itu saudara lihat di berita-berita
hari-hari ini orang Kristen yang luar biasa beritanya jeleknya. Ya, kita sampai tidak bisa membayangkan bagaimana orang meniti karir dari nol, terus kemudian sampai berpangkat tinggi, lalu kelakuannya seperti preman. Ya, ini orang Kristen. Dan muka kita ditaruh mana, nggak usah ditaruh di mana-mana, ya kita tatapi aja. Dan itulah kenyataan orang Kristen yang tampil di sekuler dan lupa bahwa orang Kristen itu bukan hanya sukses dalam sekuler, tapi harus sukses di dalam kehidupan kita. Karena kita berpangkat atau tidak, kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan bagi kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi seluruh hidup kita harus berusaha keras untuk hidup kudus. Beberapa hari ini saya tulis, saudara, tahun yang lalu ada orang yang WA saya dan memang aktif dalam pelayanan. Jadi aktif tampil di acara apapun ya, sehingga kemudian saya udah nongol di grupnya gitu ya, lalu kasih WA saya khusus. Dan ayatnya itu yang mengatakan, jikalau kamu berbuat dosa, tidak ada lagi yang digunakan untuk mengampuni perbuatan dosamu. Silakan Anda berbuat dosa kalau Anda ingin masuk neraka. Saya bilang, ini kok mendadak ada WA yang seperti ini, mula-mulanya bagaimana gitu ya. Nah, saya terima saja firman Tuhan kan, dan firman Tuhan itu bisa mengoreksi saya. Tapi ayat yang dipakai itu dalam Ibrani itu disebutkan itu tidak tepat. Tidak tepat kenapa? Karena dosa ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, itu adalah dosa asali. Dosa asal yang tidak pernah kita berbuat. Itu dosa asali dimulai dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Karena Adam Hawa itu jatuh dalam dosa, maka keturunannya juga menjadi rusak. Dan rusak oleh karena dosa. Inilah yang disebut dosa asali. Ada orang yang paling terkenal itu dosa keturunan. Kok dosa kok diturun-turunkan? Kan harta warisan diturunkan, dosa kok diturunkan ya. Nah, ini maksudnya adalah saudara, di situ Pak Yohanes sama Pak Sadrak paling jago untuk cari jambu. Tahu ya jambu ini. Saudara lihat, apakah jambu yang di situ ada yang pernah jatuh di sini? Masuk ruangan sini, saudara, jatuh langsung di sini. Wah, hebat juga nih jambu jatuh di sini. Ada yang gitu ya? Atau jatuh yang di sini aja, kalau sudah jatuh di situ? Ada enggak, saudara? Tidak ada. Saya lihat itu apalagi kalau sudah berdua yang udah terlalu matang itu, jatuhnya nggak jauh-jauh, tetap aja di bawah. Ya di situ sampai dapat berkilo-kilo. Ya benar berkilo-kilo. Ya, jadi maksudnya adalah pohon jambu itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan oleh karena pohonnya itu rusak, bibitnya kurang bagus atau di tempat yang kurang bagus, maka buahnya juga kalau sudah terlalu matang itu enggak bagus. Ya biasanya jambu yang matang itu malah bagus. Nah ini enggak bagus. Makanya saya seringkali mengingatkan, kalau jangan matang-matang ya, yang mangkuk aja, itu yang setengah matang aja. Gitu ya. Nah saudaraku, ini maksudnya firman Tuhan ini, bahwa dosa asali itu bukan perbuatan kita, tapi perbuatan dari nenek moyang kita yang pernah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu yang merusak gen generasinya itu. Dan kita menikmati hari ini sampai sekarang. Kalau zaman Adam itu dosanya itu
awal-awal dosa, jatuh dalam dosa itu tidak seberapa, umurnya masih panjang, ya. Sampai 1000 tahun masih Metusalah itu 1000 tahun anaknya, yang lain 900, 800. Karena apa? Itu baru jatuh dalam dosa. Tapi kesini manusia itu jarang sekali umurnya sampai panjang, rata-rata umur 50 udah miring-miring, sudah jalannya udah peot-peot, ya kayak saya gini udah gak jelas, sudah mulai umur 50 itu sudah. Bayangkan saudara, nenek moyang kita itu dalam Mazmur itu 120 tahun batasnya. Hebat sekali 20 tahun. Tapi keliru ya. Dari Mazmur itu 70 tahun dibatasi. Setelah dari ada kejadian itu 1000 tahun, lalu turun sampai di Mazmur 70 tahun. Kalau lebih itu rezekinya cuma sakit. Gak ada umur 70 tahun saya masih kuat seperti Yosua itu yang merebut Kanaan. Tidak. Semakin 70 tahun atau semakin ini. Ibu saya hari ini umur 88 tahun. Itu kakinya sudah dikasih ini ya. Sini sudah diikat, sini sudah diikat. Jadi mau begini ngangkatnya susah, makanya diikat. Ini sini, sudah enggak ini sudah. Terus kemarin dapat buyut 2, jadi sekarang jadi buyut. Jadi adik saya dia nomor terakhir malahannya itu sudah anaknya sudah menikah dan dua-duanya melahirkan. Jadi saya sekarang jadi mbak, jadi kakek ya. Luar biasa ya, tanpa terasa udah jadi kakek. Tapi kakeknya sendiri belum punya cucu. Kan aneh ya kan. Nah, ini kan Michael sama Debbie belum menikah. Saya sudah jadi kakek. Waduh, saya lihat kemarin itu ibu saya mampu. Ini yang dimaksud dosa asali. Tanpa kita berbuat, begitu lahir kita sudah dapat hutang yang harus diselesaikan. Tapi hutang dosa asali ini kita tidak perlu bertanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Allah sendiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Makanya Allah itu berjanji untuk mendatangkan penolong juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang bisa menyelesaikan dosa asali ini yang tidak pernah kita terima dan saudara diperbaiki, sehingga firman Tuhan mengatakan supaya kita ini segambar dengan kalibnya. Itu usaha Tuhan yang luar biasa. Yang kedua itu dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan ini setiap hari kita lakukan tanpa sadar. Kita enak-enak kumpul, nggak ada rencana untuk berbuat dosa. Oleh karena kumpul dengan teman-teman kita, lalu kemudian ingat waktu SMA, kamu tahu nggak sih anu SMA? Iya, kenapa? Waduh, itu sekarang ini tahu-tahu jadi maling. Kira-kira kita berdosa nggak, saudara? Mendadak kita dosa. Karena apa? Ngerasani orang lain, gosip ya, digosok-gosok semakin sip gitu ya. Dan itu rombongan ini lama-lama kita, ya tadi nggak ada rencana untuk berdosa, tapi karena berbuat ini, kumpul sama teman, gosip-gosip, akhirnya jadi dosa. Nah, dosa perbuatan ini juga yang seringkali muncul, tapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di bukit Golgota. Itu enaknya orang Kristen di situ. Ada yang iri, enak ya kalau itu orang Kristen berbuat dosa aja. Nanti kan kemudian Yesus sudah mengampuni. Ya, memang betul seperti itu. Tapi prinsipnya tidak seperti itu. Tuhan mengendaki kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama seperti keledai yang bodoh, ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu kumpul dengan kemudian kita berdosa, besok-besok kalau kumpul lagi jaga baik-baik supaya kita tidak
menggosip lagi, ya kan? Dan kalau kita WA juga begitu sama teman, ya WA yang baik-baik, yang sebagai firman Tuhan, jangan sampai WA yang tidak baik. Dan saya beberapa kali dapat WA, dikira pendeta itu semuanya pendeta tidak tahu politik, gitu. Dan saya masuk di grup itu lalu bicara politik, saya tegur orangnya. Saya bukan administrasinya, bukan, tapi kelompok di grup itu adalah grup yang membicarakan firman Tuhan. Ya, grup anak-anak Tuhan yang mau belajar. Itu lalu nge-share, satu orang masuk bicara, kalau kita tidak berpolitik, hati-hati, di tahun 2024 gorok leher kita. Kalau kita nggak, ini orang apa, begitu. Adminnya tidak ngomong, ini grup firman Tuhan. Akhirnya saya bilang ini, Bung, kamu tidak boleh bicara di grup ini karena ini bukan grup politik. Tapi nggak terima. Terus kemudian saya bilang lagi, Bung, berhenti, ini grup firman Tuhan, membahas firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan bicara grup politik di grup ini. Terus akhirnya dia bilang, kalau itu saya salah ya masuk grup ini, saya keluar dari grup ini. Tidak keluar. Yang pihak adminnya, Bung, jangan keluar, Bung, gitu. Saudara, beberapa minggu kemudian dia lupa nomor saya kali, rupanya dia cari-cari nomor saya di grup itu. Akhirnya dapat. Dan kemudian pagi-pagi itu saya buka, loh, saya nggak kenal orang ini. Kenapa dia bicara kasar tentang politik? Saya bilang gitu. Terus kemudian nge-share lagi sampai 3 kali, baru saya jawab, halo saudara, ini siapa? Mengapa Anda berbuat ini terhadap saya? Oh, Pak Pendeta harus tahu tentang politik ini. Oh, Anda yang kemarin kami tegur di grup itu ya? Ya, memangnya kenapa? Saya bilang ini, Bung, saya ini pendeta dan tahu saya grupnya yang saya ikuti. Kalau ada grup properti ya saya bicara properti. Kalau grupnya grup hamba-hamba Tuhan ya sebagaimana hamba Tuhan, bukan berarti kita bunglon, tapi menempatkan diri di grup itu penting, kan? Jadi jangan sembarangan dan gitu. Lalu saya kasih bukti. Gereja saya yang diberkati oleh Tuhan pernah partai PDS itu di ranting kerja itu bukanya itu di sini. Ya, jadi bukanya di sini. Waktu ini belum di keramik sudah saya izinkan karena waktu itu kan hidup kudus PDS itu, sekarang sudah buka. Nah, terus kemudian saya begitu. Jadi saya tahu politik. Anda keliru kalau mengatakan saya tidak tahu politik. Akhirnya dia malu, oh kalau itu Pak Pendeta tahu ya politik. Tahu, tapi saya tidak pernah praktek secara praktis politik. Karena saya bukan ahli politik, walaupun tahu politik, tapi saya tahu tentang firman Tuhan. Dan akhirnya dia tanpa kabar, tanpa apa, sampai hari ini tidak pernah ngomong lagi, walaupun nomornya sudah saya catat. Nah saudaraku, ini namanya dosa perbuatan, apa saja bisa. Jadi muncul itu, tapi Tuhan sudah siap obati setiap dosa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Minta ampun, menyesal kepada Tuhan, minta ampun dan tidak mengulangi lagi, maka itu pasti diampuni oleh Tuhan. Ya. Nah ini yang ketiga, ini dosa yang tidak diampuni. Dosa tidak yang diampuni itu maksudnya apa? Dosa yang tidak mengampuni dalam firman Tuhan itu, kamu menghina Allah diampuni, menghina Yesus diampuni, tapi menghina Roh Kudus tidak diampuni. Itu maksud dari firman Tuhan di Ibrani yang dikirimkan teman saya ke saya itu. Kalau kamu sudah berbuat dosa lagi, tidak ada tempat lagi dan tidak ada pengampunan lagi. Saya bilang ini tafsirannya udah salah, menuduh orang berbuat dosa.
Jadi dosa yang tidak diampuni ini maksudnya adalah kalau kita betul-betul murtad meninggalkan Yesus, saudara, tidak ada lagi pengampunan. Ya, karena sudah murtad. Lalu bagaimana orang yang mengatakan murtad lalu masuk gereja lagi? Saudara, tidak mungkin orang yang murtad itu masuk gereja lagi. Itu tidak mungkin. Ya, berarti itu belum murtad. Kalau orang murtad pasti tidak bisa masuk gereja lagi. Ngapain masuk gereja? Nah, inilah yang dimaksud Tuhan itu oleh firman Tuhan itu. Kalau menghina Roh Kudus tidak ada kesempatan lagi. Bagaimana yang diampuni? Mengampuni Allah, diampuni. Mengampuni berdosa kepada Allah, diampuni. Dosa kepada Yesus, menghina Yesus, diampuni. Makanya jangan heran di dunia sosmed kita di mana saja kalau Yesus itu menghina, orang Kristen itu cuma harus dada aja. Oh, itu ikut Yesus, nanti mati disalib tuh kamu. Orang Kristen biasanya bangga enggak? Orang Kristen cuma berkata, Tuhan ampunilah dia. Yesus memang mengampuni juga, memberi kesempatan. Tapi yang ketiga yang terakhir itu, barang siapa yang menghina Roh Kudus, sudah tidak ada lagi pengampunan. Dan itu yang kita harus hati-hati. Nah, kalau orang berani menghina Roh Kudus, stop, tidak ada pengampunan lagi. Itu yang dimaksud, dan itu diberikan kepada saya tahun yang lalu. Kemarin kasih lagi ayat yang sama, perkataannya yang sama, komentarnya yang sama, ditujukan kepada saya. Saya bilang ini saya ini salah apa ya? Pagi dapat WA yang kayak begini. Akhirnya saya beri kesaksian. Saya berkhotbah mulai umur 13 tahun di remaja. Mungkin saudara tidak mendengar saksian saya. Umur 13 tahun saya sudah berkhotbah di remaja. Terus kemudian terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan sampai saya itu bekerja di dunia sekuler pun dikejar-kejar oleh Tuhan. Saya ditutupi aja, suruh masuk. Akhirnya terpaksa juga saya masuk di sekolah teologi. Nah, ketika di sekolah teologi 93 lulus khotbah terus sampai hari ini khotbah terus. Dan saya sudah bau tanah, saya bilang begitu. Saya sekarang sudah bau tanah, tapi tetap saja saya harus berkhotbah. Dan bukan berhenti khotbah saya, tapi khotbah saya sudah kemana-mana. Saya ada channel namanya Lukas Kriswanto, ada GKN Silo, itu renungan firman Tuhan yang sering saya share kepada saudara. Tapi juga sekarang masuk juga ke dunia TikTok, yang biasanya orang-orang joget-joget di dunia TikTok. Sekarang saya ada khotbah di situ. Dan yang mengherankan saya itu di dunia TikTok itu justru yang like, share, dan follow itu bukan orang-orang Kristen. Jarang orang Kristen di situ. Malah justru orang-orang yang pakai kerudung yang follow saya. Saya heran. Itu TikTok. Tapi di snack video juga begitu. Di snack video juga begitu. Orang Kristennya seberapa persen, tapi di luar itu bukan orang-orang Kristen. Jadi saudara, kita harus berusaha hidup kudus. Ya, saya bilang sama orang yang bilang pada saya itu, kalau saya berdosa, apa untungnya saya bersengaja berbuat dosa sejak umur 13 tahun sampai hari ini, dan hari ini pun saya bau tanah, tapi tetap saya berkhotbah, dan khotbah saya tidak hanya berhenti di situ, dan saya rubah khotbah saya menjadi model sosmed itu. Dan saya lakukan itu, dan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya bukan sedih melihat anak-anak Tuhan yang menggunakan firman Tuhan
tidak tahu itu. Yang sedih saya adalah kalau anak-anak Tuhan tidak mau belajar firman Tuhan. Ada kesempatan waktu yang banyak tidak mau belajar, hanya mendengarkan sana, mendengarkan sini, pengajaran sana, pengajaran sini diambil, kemudian itu sepertinya benar. Tetapi firman Tuhan kan suruh menguji, ujilah setiap pelajaran, ujilah bahkan firman Tuhan juga yang kita dengar harus kita uji. Ini firman Tuhan ini benar apa enggak? Supaya itu menjadi kehidupan kita menjadi nyata. Nah, saudara, sekarang inilah yang disebut oleh Tuhan bahwa saudara kita semua itu dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan itu Maha Kudus. Kita tidak mungkin bersama dengan Tuhan kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Beda ya dengan orang yang jatuh dalam dosa. Kalau saudara dan kita berdoa pagi-pagi bangun tidur lalu Tuhan ampunilah dosa saya. Nah, kapan berdosanya? Baru bangun tidur kok sudah mengatakan ampunilah dosa saya. Kapan? Apakah mimpi? Ya, memimpi membunuh orang lalu berdosa? Ya enggak lah. Walaupun mimpi membunuh orang pun enggak berdosa. Itu mimpi tidak pernah kita lakukan. Salah satu mimpi di Amsal itu dikatakan oleh dan Kidung Agung juga mengatakan bahwa oleh karena kesibukan kita terlalu sibuk, terlalu capek, dan itu menimbulkan mimpi. Ya. Tapi kalau Tuhan juga bisa menggunakan mimpi. Yusuf dipanggil Tuhan melalui mimpi. Saya juga dipanggil Tuhan itu melalui mimpi. Yesaya 6 ayat 8 itu. Setiap tahun ayat itu yang muncul ya, sampai 3 kali. Dan saya tanya sama pendeta saya, ini kok Yesaya 6 ayat 8 melulu. Terus kemudian, wah kamu jangan-jangan dipanggil oleh Tuhan. Loh, kok dipanggil Tuhan dengan ayat yang itu? Memangnya apa? Ya, karena saya nggak ada istimewa. Kalau kamu 3 tahun berkali-kali kamu mengambil ayat, yaitu ya ayat ini. Setiap Natal itu pendeta saya kasih ayat emas, dan ayat emas itu saya ambil sendiri, kita dikocok gitu ya, diambil. Ayat yang muncul ini, tahun ini muncul, tahun kedua muncul, tahun ketiga sama, saya ambil ayat ini. Padahal saya juga yang bukan naruh karena saya masih anak-anak. Ayat pendeta saya mengatakan, wah kamu dipanggil oleh Tuhan, ayatnya sama selama 3 tahun ini, ayatnya sama yang mengatakan utuslah Tuhan. Ya kamu diutus oleh Tuhan. Wah saudara, itu pergumulan berat. Ya saudaraku sekalian, hendaklah kita terus-menerus di seluruh kehidupan kita berusaha keras dalam mengikuti proses hidup ini. Karena proses hidup ini yang menjadikan kita semakin dewasa dalam Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan yang mengatakan apa? Sabaslah hai hambaku yang setia. Saya ingin mendengar kata-kata itu. Bukan kata-kata ketika kita datang dipanggil Tuhan, lalu kita mengetuk di pintu gerbangnya, lalu mengatakan, hai siapakah kamu? Aku tidak kenal kamu. Pergilah keluar di sana. Di sana ada tangis dan kertak gigi. Wah, itu kalau kita dikatakan yang seperti itu, hidup kita ini seperti calo terminal yang mengatakan Bogor, ayo Bogor naik, Bogor naik, Bogor. Tapi begitu penumpang naik menuju Bogor, tapi calonnya tetap aja di situ. Nanti kembali lagi, ayo Bogor. Semua pada naik ke Bogor, udah berangkat, tapi dia tetap di situ. Saya tidak mau menjadi calon rohani. Saya berteriak, saudara masuk surga, ayo masuk surga. Kita masuk surga. Saudara semua masuk surga, tapi saya tidak masuk surga. Saya tidak mau yang seperti itu. Mari kita sama-sama masuk surga, bareng-bareng masuk surga,
Mungkin hidup di dunia ini kita susah, kita sengsara, tetapi pada waktu nanti kita masuk di hadapan Tuhan, kita bersorak-sorak bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Oleh karena saudara dan saya disebut oleh Tuhan, hai sabaslah hambaku yang setia. Puji Tuhan. Tetap hiduplah kudus di hadapan Tuhan, apapun resikonya. Karena dengan hidup kudus, saudara dan saya bisa